Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Perdana Dirgantara Sutikno dengan NPM 2020435000912 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya berjudul Penerapan metode certainty factor pada sistem pakar diagnosa stunting pada anak. Tujuan pembuatan aplikasi. Dalam tujuan ini saya bagi menjadi dua tujuan. Yang pertama pengembangan teknologi dan yang kedua adalah edukasi masyarakat. Dalam pengembangan teknologi, tujuan pengembangan teknologi yang pertama mengembangkan sistem diagnosa stunting berbasis web yang efisien dan efektif. Kedua, peningkatan akurasi dalam diagnosa. Dan yang ketiga, membangun kesadaran untuk mengembangkan aplikasi sistem pakar. Sedangkan dalam tujuan edukasi masyarakat, ada yang pertama membantu keluarga muda untuk mendeteksi stunting pada anaknya. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal stunting. Dan yang terakhir, memberikan panduan perawatan. Berikut adalah aplikasi yang saya buat. Saya beri nama deteksi dini. Aplikasi ini saya kembangkan dengan teknologi yang pertama adalah menggunakan Next.js untuk tampilan halamannya. Lalu untuk bagian backend-nya saya menggunakan Prisma.js dengan database MySQL dan menggunakan metode penelitian certainty factor. Berikut saya akan mulai mendemonstrasikan aplikasinya. Pertama, saya akan melakukan demo lewat mobile atau lewat handphone Android saya. Pertama, untuk mengakses aplikasi, Anda bisa masuk ke browser, lalu mengetikkan deteksi-dini.versal.app. Maka Anda akan melihat halaman utama dari aplikasi deteksi dini. Di tampilan utama, Anda bisa melihat 4 menu, yaitu periksa anak, tambah data anak, daftar data anak, dan riwayat periksa. Selain itu, di bagian bawah ada bottom navigation bar. Di sana ada 5, yaitu beranda, daftar data anak, periksa anak, riwayat periksa, dan login. Baik, kita akan langsung ke halaman login. Di sini Anda bisa memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Di halaman login ini, Anda akan dibagi menjadi 2 user nantinya, yaitu user dengan hak akses orang tua dan user dengan hak akses admin. Pertama-tama saya akan masuk ke halaman user orang tua. Setelah berhasil, di halaman atau di bottom navigation bar, dari yang sebelumnya bertulisan login akan berubah menjadi profile. Di user dengan otorisasi orang tua, Anda bisa menambahkan data anak, lalu periksa anak, dan riwayat periksa. Saya akan contohkan daftar data anak. Di sini adalah daftar anak yang sebelumnya sudah ditambahkan. Untuk mendaftarkan data baru, Anda bisa tekan tombol tambah data yang ada di bagian kanan atas daftar. Di sini user bisa mengetikkan nama anaknya.
dan bisa memilih tanggal lahirnya. Misalkan saya ubah menjadi Januari tanggal 1 atau tanggal 15. Oke, lalu simpan. Maka data yang ditambahkan akan keluar di daftar. Selanjutnya, untuk mengubah data, Anda bisa klik salah satu nama anak yang ada di list. Lalu tekan ubah. Misal saya ubah namanya menjadi Hasya. Lalu simpan. Maka data akan tersimpan. Untuk menghapus data anak, Anda bisa tekan salah satu nama anak yang ada di dalam daftar. Setelah itu, Anda bisa tekan tombol hapus. Maka nama anak akan hilang dari daftar. Selanjutnya, kita akan ke menu periksa anak. Menu ini digunakan untuk mengecek apakah anak yang tadi sudah ditambahkan, yang ada di list, itu terkena stunting atau tidak. Pertama, kita bisa tekan pilih anak Anda. Lalu, Anda bisa pilih anak yang ada di dalam daftar. Setelah itu akan ada kuesioner dan Anda bisa isi sesuai dengan apa yang dialami oleh anak Anda. Setelah kuesioner sudah diisi, Anda bisa tekan proses data dan bisa menunggu sebentar. Maka hasilnya akan keluar. Di sini tertulis bahwa anak yang bernama Citra dari hasil pertanyaan yang ada dipastikan tidak terkena stunting. Data ini bisa di-download dengan menekan tombol download PDF. Berikut adalah hasil PDF setelah ekspor PDF yang ada di menu periksa anak. PDF ini bisa disimpan di handphone Anda. Selanjutnya adalah menu riwayat periksa. Di sini Anda bisa mengecek histori periksa anak Anda. Pertama kita tekan dulu pilih anak Anda. Lalu pilih nama anak yang riwayatnya ingin diperiksa. Lalu pilih tanggal pemeriksaan. Maka di sini akan ditampilkan hasil konsultasi pada tanggal tersebut. Di sini tertulis hasil konsultasinya adalah anak terindikasi stunting. Selain itu, Anda bisa download hasil pemeriksaannya lagi. Dari PDF ini Anda bisa serahkan ke dokter anak yang memeriksa anak Anda sebagai data tambahan. Selanjutnya adalah menu profil. Di sini Anda bisa melakukan sign out atau logout. Setelah logout, Anda akan diarahkan kembali ke halaman utama.
Selanjutnya, jika Anda ingin masuk sebagai admin, Anda bisa masuk kembali ke halaman login, lalu masukkan email dan password untuk user admin, dan klik masuk. Untuk halaman admin ini, saya buat dalam bentuk desktop view untuk memudahkan user dalam memanage data yang ada. Untuk menu, di sini tersedia 5 menu. Yang pertama adalah dashboard atau beranda, lalu basis pengetahuan, user management, pasien management, dan list riwayat. Di halaman beranda atau dashboard, ketika pertama kali masuk setelah login, ada 4 data yang ditampilkan. Yang pertama adalah berapa banyak user yang sudah terdaftar, berapa banyak total pasien anak yang sudah didaftarkan, berapa banyak basis pengetahuan yang sudah ditambahkan, dan total pemeriksaan yang sudah dilakukan. Menu basis pengetahuan. Menu ini digunakan untuk menambahkan data dari pakar yang bisa digunakan dalam kuesioner nantinya. Di halaman ini sudah ada data basis pengetahuan yang ditambahkan sebelumnya beserta nilai pakarnya. Untuk membuat data baru, Anda bisa tekan tombol buat baru. Maka akan muncul modal form basis pengetahuan di mana ada 2 form yang isinya nama gejala dan nilai pakar. Untuk nama gejala, Anda bisa isi gejala yang ingin Anda tambahkan. Misalkan panas di malam hari. Lalu tentukan nilai pakarnya. Nilai pakar ini bisa diisi dari angka 0 hingga 1 dengan nilai desimal, di mana jika nilainya mendekati 1, maka gejala tersebut menjadi faktor penyebab stunting. Untuk nilai pakar akan saya isi 0,1. Setelah selesai diisi, Anda bisa tekan tombol submit untuk memproses data. Setelah tersimpan, Anda bisa cek di halaman berikutnya apakah data telah ditambahkan atau belum. Untuk mengubah data, Anda bisa tekan tombol di pojok kanan atas, titik 3, lalu tekan edit. Silakan Anda ubah nama gejala atau nilai pakar sesuai yang Anda inginkan. Setelah berhasil, Anda bisa cek nilai yang sudah dirubah. Untuk menonaktifkan gejala, Anda bisa tekan tombol titik 3 yang ada di bagian kanan, lalu tekan tombol nonaktifkan. Maka gejala akan nonaktif, sehingga ketika ada user yang membuka kuesioner, gejala 14 ini tidak akan keluar.
Untuk mengaktifkannya kembali, Anda bisa tekan tombol titik 3 di bagian kanan lagi, lalu tekan tombol aktifkan. Maka akan aktif kembali. Menu User Management. Menu ini bisa Anda akses di bagian kanan, baris ketiga di bawah basis pengetahuan. Halaman ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus user baru. Untuk menambahkan data baru, Anda bisa tekan tombol buat baru yang ada di pojok kanan atas. Setelah Anda tekan, akan muncul pop-up form user, di mana ada 4 input, yaitu nama user, email, password, dan role. Saya akan coba isi. Dengan role user. Setelah selesai, Anda bisa tekan tombol submit. Maka otomatis data akan ditambahkan ke dalam daftar. Untuk mengubah data, Anda bisa tekan tombol titik 3 yang ada di bagian kanan, lalu tekan edit. Untuk password, jika tidak ada perubahan, tidak perlu diisi, tetapi jika ada perubahan, Anda bisa isi. Setelah selesai, Anda bisa tekan tombol submit kembali. Untuk menghapus user, Anda bisa tekan tombol titik 3 yang ada di bagian kanan, lalu tekan delete. Maka data akan hilang. Menu pasien manajemen. Menu ini adalah list daftar anak yang sudah ditambahkan user sebelumnya. Menu ini juga bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus data dari pasien. Untuk membuat data baru, Anda bisa tekan tombol di pojok kanan atas dengan nama buat baru. Di dalam form berisi 3 field. Yang pertama nama anak, tanggal lahir, dan nama orang tua atau nama user. Silakan isi. Setelah diisi, silakan tekan tombol simpan atau submit. Maka data akan ditambah. Untuk mengubah data, Anda bisa tekan tombol titik 3 yang ada di kanan, lalu tekan tombol edit. Anda bisa rubah sesuai yang Anda butuhkan. Setelah selesai, Anda bisa tekan tombol submit. Maka data akan berubah. Anda bisa tekan tombol titik 3 yang ada di bagian kanan, lalu tekan tombol delete. Maka data akan terhapus. Riwayat pemeriksaan. Menu ini Anda bisa akses di bagian sebelah kiri dan di list yang paling bawah, yaitu list riwayat. Maka akan tampil halaman list untuk riwayat pemeriksaan. List ini digunakan untuk melihat hasil pemeriksaan dari pasien-pasien sebelumnya. Untuk melihat detail hasil pemeriksaan, Anda bisa tekan
tombol titik 3 yang ada di bagian kanan, lalu tekan tombol detail. Maka akan muncul hasil pemeriksaannya. Selain itu, data ini juga Anda bisa download sebagai file PDF. Maka Anda bisa lihat atau Anda bisa simpan file PDF-nya. Untuk keluar atau sign out dari halaman admin, Anda bisa tekan di bagian pojok kanan atas, lalu tekan logout. Maka Anda akan diarahkan ke halaman utama kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.